Kalau umurnya berapa Ibu? Yang umur saya 32 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tujuan saya terlebih dahulu yaitu tujuan saya di sini untuk membantu mengatur pola makan Ibu agar hemoglobinnya bisa meningkat dan keluhan seperti sakit lelah bisa berkurang. Nanti konseling ini akan berjalan selama 10 sampai 15 menit. Ibu saya akan menanyakan kebiasaan makan Ibu. Jadi kita ngobrol santai aja. Semua yang Ibu ceritakan akan bersifat rahasia. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Untuk mengetahui kondisi Ibu lebih lanjut, saya akan mengukur berat badan dan tinggi badan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Boleh ke ini. Sudah boleh juga. Ibu dari hasil pengukuran tadi, berat badan Ibu ini 41 kg ya, dan tinggi badannya 168. Kalau dilihat dari IMD-nya Ibu ini sebesar 17,0, yang berarti kan gizi Ibu ini masih kurang. Nah, kalau dilihat dari IMD, dilihat dari hemoglobin Ibu ini 10,1 ya, termasuk anemia ringan. Kondisi ini bisa membuat Ibu sekolah. Kalau sedangkan dari gula darahnya Ibu ini 92, yang berarti kan masih normal ya Ibu. Jadi di dalam kadar gula itu masih normal, tidak ada masalah. Kalau tekanan darah Ibu ini 170 ya Ibu, ini termasuk rendah. Kondisi ini bisa membuat Ibu ini memiliki keluhan seperti lelah dan pusing, terutama saat aktivitas yang cukup berat. Apakah Ibu memang sering merasa lelah saat beraktivitas? Nah, iya Mbak, saya cepat capek. Nanti kalau saya perusahaan Jadi kalau keluhan utama Ibu ini udah lelah dari pemeriksaan fisiknya, terlihat Ibu ini tampak pucat, konjungtivanya pucat, rambutnya juga rontok, dan kulitnya kering Ibu. Apakah benar? Benar dok, ini saya emang tampak pucat, terus rambut saya juga udah rontok, serta kulit saya rasanya kayak kering. Oh baik, terima kasih sudah menyampaikan. Jadi selanjutnya saya akan mengetahui makanan apa saja yang Ibu konsumsi selama 24 jam terakhir ya Ibu. Nanti saya akan memberikan gambaran porsinya yang bisa menunjukkan mana yang Ibu konsumsi. Dari tadi pagi Ibu makan apa? Tadi pagi sih saya nggak sarapan Mbak, hanya minum teh manis saja. Kalau udah tahu teh manis berapa ya? Nah, teh manisnya itu sekitar segini, Segini satu gelas. gelas ini satu gelas. Tadi siang Ibu makan apa? Nah, siang tadi saya makan nasi, lauknya mie instan sama kerupuk. Kalau nasinya seberapa ya? Nah, nasinya tuh kira-kira segini Mbak, terus di setengah piring. Kalau mie instan, apakah satu bungkus penuh? Iya Mbak, kalau mie instannya saya sampai bungkus. Kalau kerupuknya berapa buah? Sekitar 3 buah. Kalau untuk selingan, sore tadi ada makan atau minuman lain? Nah, minum es teh lagi. Oh, berapa gelas? 1 gelas sama sedikit lagi. Kalau malamnya, Saya malamnya makan nasi dengan sambal tanpa lauk. kalau nasinya kira-kira berapa porsi? Nah, kalau nasinya tuh malamnya saya konsumsi ini segini yang segini. Jadi lihat dari Ibu ini energinya besar ya Ibu, terutama
pertama dari nasi dan mie instan, proteinnya hampir tidak ada, vitaminnya juga tidak ada karena ibu tidak mengonsumsi sayur dan buah. Minumannya dominan teh manis yaitu. Selain dari pola makan, saya ingin mengetahui kondisi lingkungan dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kebiasaan makan ibu. Kalau boleh tahu kondisi ibu ini, ekonominya bagaimana? Apakah cukup untuk membeli lauk atau buah setiap hari? Nah, iya Bu, itu ekonomi saya bisa dibilang belum cukup karena penghasilan keluarga jadi jarang beli lauk yang baik. Kalau sayur atau ikan? Sayur ada di pasar dekat rumah, tapi buah agak jarang saya beli karena harganya mahal. Kalau makanan di lingkungan apakah ada? Kalau makanan-makanan di lingkungan saya tidak ada, cuma kebiasaan minum teh manis yang setiap hari aja. Kalau untuk akses kesehatan seperti tablet dan masker, apakah ibu mendapatkan? Nah, kalau akses kesehatan sih kadang saya dapat dari posyandu, tapi juga tidak rutin. Sekarang saya ingin mengetahui lebih detail ya pola makan ibu sehari-hari. Dalam sehari misalnya ibu makan berapa kali ya? Biasanya hanya 2 kali. Kalau apakah ibu sering melewatkan sarapan? Iya, sering hampir tidak. Kalau lauk hewani seperti daging, ayam, ikan atau telur apakah dikonsumsi? Jarang sekali Bu. Gitu ya. Kalau boleh tahu kalau boleh tahu alasannya kenapa ya? Ini karena penghasilan keluarga saya yang rendah, jadi jarang beli lauk. Tapi juga saya perlu juga. Jadi ada dua faktor ya, ketergantungan ekonomi dan juga ibu ini tidak suka dengan makanan tersebut. Kalau sayur dan buah apakah sering dikonsumsi? Tapi tidak pernah sering makan nasi dengan kerupuk atau mie standar. Kalau konsumsi vitamin, Kurang sih. Saya malah lebih sering minum teh atau jadi itu perlu diketahui ya, teh sama kopi itu bisa menghambat penyerapan zat besi, apalagi kalau diminum bersamaan dengan makan. Jadi tadi saya simpulkan bahwa ibu ini makannya hanya 2 kali sehari, sering tidak sarapan, jarang konsumsi lauk hewani karena keterbatasan ekonomi dan tidak suka, jarang konsumsi sayur dan buah, sering makan mie instan dan kerupuk dan juga suka minum teh dan kopi ya. Selanjutnya saya akan memberikan diagnosis gizi bahwa ibu ini asupannya zat besi tidak adekuat karena pola makan tidak seimbang. Perubahan nilai laboratorium terkait gizi ditandai dengan tingginya gizi rendah dan kurangnya pengetahuan diri sehingga lebih sering memilih makanan yang zat gizinya rendah. Apakah ibu bisa memahami rangkuman ini? Iya Bu, saya mengerti. Nah, yaitu untuk memperbaiki pola makan itu saya mempunyai 2 pilihan ya. Yang pertama yaitu meningkatkan frekuensi makan menjadi 3 kali makanan pertama dan 2 kali selingan dengan memberikan energi itu lebih stabil dan lebih cepat. Dan kedua menambahkan makanan zat besi seperti daging, hati ayam, ikan, telur, serta sayur ditambahkan buah tinggi vitamin C agar penyerapannya zat besinya lebih baik. Kira-kira dari 2 pilihan tadi menurut ibu mana yang bisa ibu lakukan? Mungkin dari pilihan itu saya coba mulai dengan menambah frekuensi makan dulu kan. Bagus sekali ibu itu sudah tepat. Dengan makan sering ibu ini mendapatkan energi yang stabil dan tidak mudah lelah. Jadi kita targetkan yaitu 3 kali makanan pertama dan 2 kali selingan dan memilih makanan gizi dengan biaya yang terjangkau. Jadi itu kan agar harga ibu ini naik dan rasa lelahnya juga berkurang, ibu ini bisa memilih zat gizi dan itu yang mudah diserap oleh tubuh yaitu seperti daging sapi, hati ayam, ikan dan telur. Nah kalau ibu ini lebih memilih harga yang terjangkau itu bisa tempe, tahu, kacang-kacangan, bayam, kangkung atau singkong. Nah kalau buahnya untuk membantu penyerapan gizi itu bisa menggunakan vitamin C, jambu atau pepaya. Selain itu ibu juga perlu minum vitamin E sesuai dengan dokter ya. Kalau saya
kopi bagaimana? Boleh tuh, tapi jangan diminum bersamaan dengan makan atau minum tablet tambah darah ya, karena beri jarak sekitar 2 jam supaya sirkulasi tetap bisa berjalan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan lihat ya. Di sini, jadi ini apa itu anemia, yaitu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah itu rendah. Jadi yang seperti itu tadi hemoglobinnya hanya 10 ya. Sehingga tubuh ini kekurangan oksigen dan menyebabkan tubuh yang lelah yang seperti itu keluhan tadi. Nah, gejalanya itu seperti itu, tampak pucat, mudah lelah, nafsu makannya menurun, lambungnya rontok, kulitnya kering dan pusing atau lemas. Nah, kalau dampaknya bisa daya tahan tubuhnya menurun, mudah sakit, produktivitas menurun, gangguan konsentrasi dan aktivitasnya sedih bisa terganggu. Nah, untuk tujuan kegiatan ini agar meningkatkan kadar hemoglobin agar menjadi normal, meningkatkan asupan besi sesuai kebutuhan, memperbaiki pola makan menjadi lebih teratur, dan juga mengurangi gejala anemia seperti lemas dan pucat. Untuk presidennya yaitu memilih makanan yang tinggi zat besi, konsumsi sayur hijau, tambahkan vitamin C, dan makan teratur. Untuk makanan yang dihindari itu seperti teh dan kopi bisa menghambat zat besi, makanan instan karena mengandung makanan yang rendah besi, dan minuman manis yang berlebihan. Nah, kalau makanan yang dianjurkan itu seperti daging sapi, roti ayam, ikan dan telur. Kalau untuk zat besi nantinya bisa tempe, tahu, kacang-kacangan. Kalau sumber vitamin C-nya bisa jeruk atau jambu. Kalau untuk karbohidratnya bisa nasi atau ketan. Kalau untuk contoh menunya ini ada sarapannya, ada nasi, telur, tumis bayam, pepaya, dan air putih. Sebelum baginya pisang, kacang rebus. Makan siangnya nasi ayam, sayur bening. Kalau untuk selingan sorenya ada smoothies, jambu plus yogurt, dan ada biskuit gandum. Makan malamnya ada nasi, ikan rebus, tumis kangkung, tahu gajah, dan pepaya. Untuk gaya hidup selanjutnya bisa minum banget darah secara teratur ya, makanya juga harus teratur, banyak gerak, istirahatnya yang cukup, kelola stres dengan baik, dan jaga kebersihan dan lingkungan. Baik, di sini kalau hidup semisal ibu ini bosan ya menggunakan nasi, makan nasi terus bosan, itu bisa diganti dengan bihun, bisa menggunakan kentang, dan juga biskuit ya. Kalau ibu misalnya bosan makan daging, itu bisa diganti dengan ikan segar ya. Baik Bu, untuk sebelum kita akhiri, ingin memastikan kembali ya supaya tidak ada yang terlewat. Coba Ibu ceritakan apa saja rencana yang Ibu lakukan di rumah. Saya akan mencoba makan lebih sering, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali seringan. Saya juga akan menambahkan lauk benih atau seperti tempe atau tahu, serta sayur hijau dan buah. Tapian darah juga akan saya minum sesuai anjuran dokter, tidak bersamaan dengan teh atau kopi. Jadi bagus sekali Ibu itu sudah tepat dengan langkah-langkah itu, karena Ibu bisa meningkat dan rasa lemaknya berkurang ya. Nanti pada kunjungan berikutnya kita akan memantau apakah pola makan Ibu sudah teratur, kemudian apakah sudah naik, rasa lemaknya berkurang, dan Ibu baca minum vitamin C. Untuk baik, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya selama ini. Sebagai kesimpulannya, jadi hari ini kita sepakat ya untuk menambah frekuensi makanan 3 kali utama, 2 kali seringan, kemudian makan isi yang tinggi zat besi, minum tambah darah sesuai dengan dokter yang benar, mengurangi minuman teh atau kopi bersamaan dengan makan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Jelas. Terima kasih. Semoga pada hari Ibu segera meningkat, rasa lemaknya berkurang, dan Ibu bisa lebih bertenaga untuk beraktivitas sehari-hari. Baik, terima kasih juga.